Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para pemirsa yang menyaksikan, yang menonton video ini, saya Rofe Boy Parbodi. Saya tidak sendirian, nanti akan dibantu oleh sahabat saya, rekan saya Elvi Ardini, Fitriani, Putri Nadasari, Yusnida Andriani, dan Muhammad Sarwani. Saya ditugaskan sebagai moderator, di mana di dalam video ini kami menjadi sebuah tim yang akan menjadi sebuah tim atau menjadi sebuah kelompok, di mana kami nanti akan menjelaskan tentang big data. Kami mempresentasikan ini yang mana ditugaskan oleh dosen yang mengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak dosen Henry Maradona MCom. Baik, tidak butuh waktu lama. Untuk kali ini saya persilahkan kepada rekan-rekan saya untuk menjelaskan materi yang sudah kita persiapkan. Baiklah, saya Elvi Ardini. Saya pembaca materi pertama yang berjudul Big Data. Istilah Big Data digunakan untuk merujuk pada media penyimpanan yang berukuran besar. Ini juga meliputi berbagai jenis data yang terus berkembang, luas dan bervariasi yang harus diproses dengan sesuai dengan laju produksinya. Teknologi Big Data melibatkan pengolahan akses data yang kompleks, yang ditandai dengan volume yang besar dan juga aksesibilitas yang tepat. Menurut Tobrasi ASR dan Taboada 2019, teknologi ini memudahkan pengolahan data secara efisien dan mendorongkan inovasi dalam memproses informasi untuk pengambilan keputusan dan pengembangan pengetahuan. Big Data juga memberikan kontribusi besar bagi sektor pendidikan dengan mengumpulkan berbagai data pendukung yang beragam. Dan ia juga menganalisis variasi data baru maupun yang lama. Baiklah, saya Fitriani dengan NIM 2136004 akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Big data merupakan istilah yang digunakan untuk gudang data yang sangat besar atau kompleks sehingga aplikasi pemrosesan data tradisional tidak memadai untuk mengatasinya. Tantangan meliputi analisis, pemanggilan, pencarian, berbagi, penyimpanan, transfer, visualisasi, query, dan pembaruan serta privasi informasi. Big data dapat dikategorikan sebagai terobosan baru sebagai imbas dari revolusi industri 4.0 yang memudahkan pengelolaan, penyimpanan, dan analisis data dari berbagai sumber dalam jumlah besar. Dari gambar di atas, kita dapat menyimpulkan peran Big Data dalam berbagai urusan kehidupan kita cukup krusial. Baiklah, saya Yusnida Andriani dengan NIM 2136027 akan menyampaikan materi selanjutnya. Selanjutnya, cara kerja Big Data. Double Knight, seorang analis industri, memunculkan istilah Big Data dan mendefinisikan 3 V of data sebagai kesulitan utamanya. 1. Volume. Salah satu kesulitan tersebut adalah volume, yang mencakup pengelolaan data dalam jumlah besar. Penyimpanan data di data warehouse dapat mahal. 2. Velocity. Velocity yang berkaitan dengan seberapa cepat data dihasilkan. Kecepatan pemrosesan data berbanding terbalik dengan volume data yang besar. Diperlukan perangkat lunak yang mampu menangani kecepatan data yang besar dan cepat. 3. Variety. Variety yang mengacu pada beragam sumber data
diperlukan database atau data warehouse yang dapat mengelola berbagai jenis data. Hai, perkenalkan, saya Putri Nandasari dengan NIM 2136 akan menjelaskan materi selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan Big Data di sebuah organisasi, yaitu ada 5 langkah. Yang pertama, membuat rencana penggunaan Big Data. Yang kedua, menentukan sumber daya data dalam organisasi. Yang ketiga, memutuskan apakah akan menggunakan database warehouse, layanan cloud, data log, atau Hadoop untuk mengakses, mengelola, dan menyimpan data. Yang keempat, analisis data dapat dilakukan di dalam perusahaan. Yang kelima, setelah menganalisis, hasilnya membuat keputusan yang tepat penerapan Big Data. Selanjutnya ada Big Data dan Database NoSQL. Evaluasi perangkat lunak mengikuti evaluasi materi secara alami. DBMS pertama dibangun sekitar mainframe dan bergantung pada kapasitas penyimpanan saat itu. Keberhasilan model relasi tidak hanya karena kualitas model itu sendiri, tetapi juga untuk optimalisasi penyimpanan yang memungkinkan pengurangan redundasi data. Dengan meluasnya penggunaan interkoneksi jaringan, meningkatkan bandwidth internet, dan menurunkan biaya mesin yang cukup bertenaga. Kemungkinan baru telah muncul di bidang komputasi distribusi dan visualisasi. Misalnya, pergeseran ke abad 21 telah menyaksikan volume data yang dimanipulasi oleh beberapa organisasi, terutama yang terkait dengan internet, meningkatkan secara dramatis. Big Data dapat didefinisikan sebagai fenomena yang muncul yang mengacu pada praktik penanganan volume data yang besar dan kompleks dengan sistem teknis terkait algoritma yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis secara real-time atau tidaknya data masif ini untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi seperti analisis sentimen media sosial, rekomendasi produk, analisis data geografis, keselamatan jaringan dan deteksi anomali, analisis biomedis dan kesehatan, prediksi stok persediaan, dan lain-lain.